Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Pasti dong. Sekarang Mimin mau melanjutkan alur Donghua dengan durasi 1 jam penuh. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung gas ke alurnya. Hm, 这种程度的魔法，竟然想和我斗！ Sebelumnya diceritakan, pertarungan duel antara sang MC melawan Yuang. Pertarungan itu diadakan di kediaman Mu atas keinginan Mu Zhou-yun. Tuan Zhou-yun tidak terima perlakuan kurang ajar Mo Fan padanya. Sementara Mo Fan tidak terima perlakuan Zhou-yun pada sang ayah. Hingga akhirnya Mo Fan si penyihir hero mampu menumbangkan Yuang anak angkat dari Zhou-yun. Dengan kekuatan elemen ganda, Mo Fan menyerang Yuang hingga KO. Para hadirin yang hadir tercengang melihat aksi heroik sang MC. Akhirnya dunia mengetahui kekuatan sang MC yang sebenarnya, dan ia berhasil membalaskan penghinaan yang didapat sang ayah. Kerja keras Mo Fan terbayarkan selama beberapa tahun terakhir, dan ia bisa membuktikan itu semua pada musuh-musuhnya. Setelah itu, Mo Fan menemui Zhou-yun dan menagih janjinya di depan publik. Zhou-yun melangkahkan kakinya menuju tempat duduk Mo Xing. Ia meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Mo Xing amat sungkan dan langsung memaafkan perbuatan Zhou-yun padanya. Tujuan Mo Fan tercapai dan ia mampu menundukkan kepala Zhou-yun. Selanjutnya, Mo Fan diminta oleh Zhou-yun mengikuti pelatihan di Underground Holy Spring atau UHS selama 7 hari. Para hadirin terutama Citi Hunter dan teman sekolah Mo Fan sangat senang. Kemudian malam harinya, Pak Guru mengadakan pesta barbecue di resto merayakan kemenangan Mo Fan. Para siswa memuji sang MC yang memiliki skill elemen ganda. Zhang amat memuji Mo Fan dan bangga padanya sebagai bestie. Begitu juga dengan Zhou Min. Ia mengatakan pastinya bakal mudah bagi Mo Fan menuju Universitas Sihir. Sang MC terlihat biasa saja mendengarkan ocehan teman-temannya. Setelah itu, Mo Fan pergi mengunjungi ayahnya lalu balik ke asrama. Di lain sisi, terlihat kumpulan orang berjubah telah membahas kekalahan Yuang saat melawan Mo Fan. Pria berjubah adalah kumpulan organisasi Black Order dan mereka adalah musuh para penyihir. Kesempatan Black Order agar mengikuti Underground Holy Spring jadi berantakan dikarenakan harus menerima kekalahan. Esok harinya, Heiyu meminta pada Zhang membantunya berlatih sihir. Saat di jalan, Zhang dan Heiyu curcol bareng dan tanpa sengaja, mereka melihat Mo Fan. Heiyu curiga melihat Mo Fan jalan berdua dengan seorang gadis. Zhang mengatakan pada Heiyu kalau ia tidak perlu panik melihat Mo Fan jalan bareng wanita. Zhang menjelaskan pada Heiyu kalau Xinxia adalah adiknya Mo Fan. 那不是凡哥和星夏吗？凡哥不是去地圣泉了吗？那你现在也是在和我约会了？ Lalu Mo Fan mendorong kursi roda Xinxia dan keluar dari toko souvenir. Mo Fan membelikan Xinxia sebuah gelang yang berwarna-warni dan sang adik amat menyukainya. Kemudian Zhang menyapa Mo Fan dan bertanya mengapa ia tidak pergi mengikuti pelatihan UHS. Xinxia meminta kakaknya agar segera mengikuti pelatihan tersebut dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Zhang mengatakan akan mengantarkan Xinxia ke sekolahnya dengan aman. Selanjutnya, Mo Fan pergi ke gedung UHS dan disambut oleh Zhou-yun serta Bu Tang Yue. Zhou-yun mengomel dikarenakan Mo Fan amat lama datang ke tempat pelatihan. Setibanya di gerbang penghubung ke UHS, Bu Tang Yue memberikan sebuah buku peta bintang sebagai petunjuk Mo Fan. Tak lama Mo Fan melihat keberadaan Kapten Citi Hunter dan ia menghampirinya. Mo Fan bertanya apa yang dilakukan Kapten di UHS.
Kapten menjelaskan kalau perempuan yang berada di dekatnya tadi adalah kakak seorang siswa yang menghilang saat di sekolah Mingwen. Wanita itu sampai sekarang masih mencari keberadaan adiknya. Menurut kapten, insiden yang belum terselesaikan itu berkaitan dengan UHS. Sempat terjadi banjir saat tim City Hunter mengusut misteri Hunter tikus mata satu kemarin. Setelah curcol bareng, Movan langsung memasuki ruangan UHS. Setibanya di dalam, Movan melihat tempat itu dikelilingi oleh air. Movan melakukan kultivasi dan melihat air di dekatnya terus-terusan bergelombang. Movan menyadari kalau liotinya terus bergerak-gerak. Lalu Movan menghentikan liotinya sehingga air kolam berhenti bergelombang.怎么了？你激动个什么？这里出去后也给你找个女朋友什么的。Di lain sisi, wanita yang bekerja di UHS menemui rekannya. Para peneliti itu sedang menyelidiki sumber air yang berada di underground Holy Spring. Terdapat mata air kekerasan dan hal itu berkaitan dengan para monster yang berubah menjadi ganas. Sang kakak tidak menyerah untuk mencari adiknya yang hilang. Adiknya adalah siswa dari sekolah Mingwen dan ia teman dari Xinxia. Berpindah pada daerah pegunungan, ayah Movan sedang mengantarkan bahan makanan ke kamp Tuan Zhangkong. Para anggota bertanya pada Mosing mengapa ia sibuk bekerja, sementara Movan telah berhasil di dunia sihir. Mosing menjelaskan kalau ia sama dengan Movan. Mereka selalu bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Setelah itu, para anggota gosip di kastil sambil memantau keadaan. Kemudian, Tuan Zhangkong meminta kedua anggotanya fokus berjaga pada keamanan kastil. Setelah itu, terlihat banyak monster terdapat di hutan di saat hujan turun. Sepertinya para monster hendak menyerang kastil di tempat ketua Zhangkong berada. Selang beberapa hari, kapten mengunjungi kakak dari siswa sekolah Mingwen bernama Lin Yunxing. Setelah mereka curcol bareng, kapten meminta agar Lin Sunxin menyambut Movan setelah ia keluar dari UHS. Lalu kapten pergi meninggalkan gedung UHS. Ia menyadari hujan yang turun terlihat aneh. Berpindah pada pegunungan, ketua Zhangkong mengirim unit untuk berpatroli di hutan. Beberapa regu dikirim dan mereka mendapati banyak monster serigala mata satu di hutan. Beberapa rekan mereka telah dibunuh oleh monster secara sadis. Salah satu anggota mengirimkan sinyal cahaya pada kastil. Mereka mengatakan kalau zona keamanan sekarang berada di ujung tanduk. Anggota menyampaikan pada ketua Zhangkong dan meminta agar kastil menyalakan alam. Kemudian anggota lain melaporkan kepada ketua Zhangkong kalau kota diserang oleh monster. Pihak akademi meminta bantuan mereka agar menyelamatkan kota. Ketua Zhangkong mengirim beberapa regu yang akan dibagikan ke kota. Sementara regu yang tersisa akan menjaga kastil dan mengevakuasi penduduk yang tinggal di sekitar hutan. Berpindah pada kota, monster menyerang seluruh jalan dan para warga. 怎么会？一苍狼！快往里走！ Guru meminta para siswa agar segera melakukan evakuasi. Saat di jalan, Nona Tang Yue melihat seorang anak yang akan diserang monster. Tang Yue menyelamatkan bocah itu dan menyerang monster. Tang Yue melihat banyak monster serigala bermata satu menyerang kota. Sedangkan di seberang jalan, Xinxia melihat monster yang sedang menghancurkan gedung berada di dekatnya. Beralih pada Movan, ia sibuk melakukan kultivasi namun belum bisa mencapai sihir tingkat menengah. Movan teringat penjelasan Bu Tang Yue dan ia mempraktekannya. Movan membaca buku peta bintang yang diberi Bu Tang Yue padanya. Sang bocah merasa kalau Bu Tang Yue amat peduli kepadanya. Lalu Movan berhayal mengenai kedekatannya dengan si gemoy dan ia beber sendiri. Kemudian Movan harus bisa fokus mengumpulkan banyak bintang agar mencapai sihir tingkat tinggi. Di lain sisi, Zhou Yun dan Ning Sui bergegas meninggalkan gedung bersama anggota lainnya. Ning Sui mengatakan pada ayahnya agar mereka menyelamatkan Movan yang masih berada di gedung UHS.
Tuan Zhou Yun mengatakan kalau mereka tidak sempat menyelamatkan yang lainnya. Dikarenakan waktu telah genting, Zhou Yun mengajak putrinya segera pergi. Namun monster menyerang Tuan Zhou Yun sehingga melukai bahunya. Kemudian penjaga memanggil burung terbang agar membawa Tuan Zhou Yun dan Ning Shui pergi meninggalkan kota. Ning Shui amat mengkhawatirkan Mo Fan, tetapi ia tidak bisa berbuat apapun. Beralih pada Mo Fan, penjaga membuka gerbang UHS dan meminta sang MC agar segera keluar dari tempat itu. Tak lama, Sun Jin mengajak Mo Fan tanpa sadar mereka terjebak di dalam ruangan kembali. Mo Fan bertanya apa yang terjadi sebenarnya pada Sun Jin. Sang ketua mengatakan keadaan sedang genting sekarang. Mo Fan merasa mereka tidak mungkin keluar dari tempat itu dikarenakan telah terjebak. Lalu Sun Jin menekan tombol sebuah botol, sehingga menghisap seluruh air di arena tersebut. Mo Fan amat takjub bagaimana bisa sebuah botol kecil menampung seluruh air yang ada di ruangan. Selanjutnya, Sun Jin mengajak Mo Fan melewati sebuah terowongan. Kemungkinan jalan rahasia bawah tanah yang dimiliki UHS. Mo Fan bertanya pada Sun Jin apa yang terjadi sebenarnya di dalam UHS. Sun Jin menjelaskan organisasi bernama Black Order telah menciptakan air mata kekerasan yang mirip UHS. Air mata kekerasan adalah cairan yang bisa membuat monster menjadi ganas. Kemudian Black Order telah mengubah cairan air kekerasan menjadi hujan dan membuat para monster bangkit. Mo Fan bertanya apa yang terjadi dengan kota Bu. Sun Jin menjawab kalau ia tidak mengetahui keadaan di luar. Sementara menara salju yang diketahui oleh Zhang Kong telah diserbu para monster. Setelah itu Sun Jin dan Mo Fan berhasil keluar. Mo Fan merasa mengenal tempat itu. Ia lalu melihat sekelilingnya. Ternyata tempat itu terhubung dengan akademi dan membuat Mo Fan bingung. Lalu Sun Jin dan Mo Fan melihat komandan monster berada di menara tower. Selanjutnya monster makin menjadi-jadi menyerang para warga dan menyantapnya. Seorang pria tua melihat Xinxia yang hampir diserang monster, lalu ia menyelamatkannya. Xinxia dan lainnya bersembunyi di pasar bawah agar tidak diserang monster. Beralih pada Mo Fan, Sun Jin meminta sang bocah memegang botol UHS. Namun Mo Fan menolaknya dan ia tidak ingin terlibat dengan militer. Sun Jin mengatakan akan lebih berbahaya jika ia yang memegangnya. Maka Sun Jin meminta Mo Fan melindungi botol UHS dari incaran Black Order. Mo Fan mengatakan kalau ia hendak ke kota mencari adik dan ayahnya. Si Gemoy mengatakan kalau ia juga memiliki keluarga yang harus dilindungi. Namun mereka adalah seorang penyihir. Oleh karena itu harus memprioritaskan pekerjaan ketimbang keluarga. Lalu Sun Jin menceritakan kalau ia telah kehilangan adiknya 1 tahun yang lalu. Adiknya diculik monster tikus bermata 1. Sampai sekarang sang adik tidak ditemukan keberadaannya. Mo Fan memberikan foto adik dan ayahnya. Lalu ia meminta Sun Jin mencari mereka jika pergi ke kota. Sun Jin berjanji pada Mo Fan akan menemukan ayah dan adiknya. Sementara Mo Fan akan menuju akademi menyelamatkan rekan-rekannya. Di lain sisi, sang ayah sedang berada di pegunungan dan ia hendak ke kota. Saat di jalan, Mo Xing bertemu dengan Mu Er dan melihat mobilnya sedang mogok. Lalu Mu Er menumpang pada mobil Mo Xing dan ia mengajaknya pergi ke zona aman. Akan tetapi Mo Xing hendak pergi ke kota menyelamatkan Mo Fan. Mo Xing mengatakan kalau UHS adalah sasaran utama para monster. Akan berbahaya jika mereka berada di kota. Mo Xing tidak peduli dan kekeh hendak ke kota. Lantas Mu Er terpaksa mengikuti kehendak Mo Xing dikarenakan sedang menumpang. Kembali pada akademi, Zhou Min dan temannya diserang para monster sehingga mereka terpojok.
Mubai datang menyelamatkan dan memberi Zhao Min tongkat baseball agar menjadikan senjata. Mubai mengajak Zhao Min dan temannya bergegas menuju stadion. Sedangkan di tempat lain, He Yu dan Zhang sedang mengumpet dari monster. Tetapi kedua insan itu dikepung oleh kedua monster. Zhang menggendong He Yu dan menggunakan elemen angin agar meninggalkan koridor. Lalu Zhang dan He Yu mendarat di kelas lain. Tiba-tiba nongol monster lainnya dan mereka berdua amat terpojok. Zhang ditindih oleh monster dan meminta He Yu pergi meninggalkannya. He Yu tidak mau pergi dan hendak menyelamatkan Zhang. Tetapi ia tak berdaya. Tak lama nongollah sang MC menyerang monster dengan petir. Awalnya sang monster KO. Selang beberapa menit ia bangkit kembali. Zhang dan Mo Fan melakukan serangan kombinasi agar melumpuhkan sang monster. Lalu monster itu KO seketika dan mereka berhasil menyerangnya. 本谷，风盘，龙卷。 Mo Fan mengajak kedua temannya bergegas menuju stadion. Selanjutnya, guru yang tersisa mendiskusikan langkah apa yang akan diambil agar melindungi para siswa dari monster. Pak Guru mengadakan rapat di stadion dan membagi regu bagi siswa yang tersisa. Regu utama akan menuju lokasi zona aman, sedangkan regu pengintai akan melewati jalur kota. Para siswa pada takut dan hendak memilih regu utama. Namun Mubai mengatakan pada Pak Guru kalau ia akan berada di regu pengintai dan berjuang bersama. Kemudian Zhang dan Mo Fan akan bergabung di regu pengintai. Para siswa amat senang dan Mo Fan berhasil selamat. Dikarenakan Mo Fan berada di regu pengintai, maka para siswa bergabung dengannya. Mo Fan adalah pahlawan bagi teman-temannya dan mereka merasa aman saat di dekatnya. Lalu Pak Guru akan memimpin regu pengintai, dan mereka akan memulai ekspedisinya. Berpindah pada Sun Xin yang sedang dikejar-kejar monster King Kong, Sun Xin mulai terpojok dan tidak sanggup menghadapi monster itu. Lalu Tuan Yang datang membantu Sun Xin menggunakan elemen sihirnya. Tuan Yang bertanya, di mana Sun Xin menyembunyikan botol UHS. Sun Xin mengatakan kalau ia meminta Mo Fan menjaganya agar terlindung dari Black Order. Tuan Yang mengatakan kalau Black Order telah mengerahkan para monster di kota Bo dan menghancurkannya. Oleh karena itu, untuk sementara UHS aman berada di tangan Mo Fan. Tuan Yang meminta Sun Xin berpencar dan mereka harus segera menemukan Mo Fan. Kembali pada Mo Fan, ia dan teman-temannya telah tiba di kota Bo. Mereka melihat banyak korban yang telah mati diakibatkan para monster yang amat buas. Zhang memiliki skill elemen angin dan ia ditugaskan untuk mengintai keadaan. Lalu Yinglu bergabung dengan Zhang sebagai tim pemantau. Akan tetapi Yinglu diserang sang monster serigala mata satu hingga tewas. Mo Fan menggunakan elemen petir menyerang sang monster. Pak Guru menyerang kembali monster dengan elemen cahaya hingga monster KO. Wah. Setelah itu, Zhao Min menggotong mayat Yinglu dan mereka mendoakannya di jalan. Mo Fan amat kesal teman mereka telah tiada dibunuh sang monster. Mo Fan mengatur formasi teman-temannya dan membuat strategi untuk menyerang monster. Zhang sebagai pemantau bertugas di baris depan. Mo Fan menjelaskan pada Zhang cara menghindari serangan serigala mata satu. Kawan-kawan pada salut melihat Mo Fan amat tenang menghadapi para monster. Mo Fan menceritakan kalau ia selama 2 tahun bergabung di City Hunter membantai para monster. Maka sedikit banyaknya Mo Fan mengetahui cara melawan para monster.
Pak guru kagum melihat Movan bisa memimpin para siswa. Begitu juga teman-teman yang percaya keputusan yang dibuat oleh Movan. Meskipun tak berkata, Mubai sependapat dengan teman lainnya. Mulailah Movan dan The Gang menyusun rencana agar mereka berhasil selamat melawan para monster. Selanjutnya, Zan melakukan aksinya dan melihat serigala mata satu sedang menyantap makanannya. Zhang berhayal langkah yang akan dilakukannya menjebak monster. Namun ketika Zhang belum bersiap-siap, sang monster menerkamnya. Zhang menggunakan elemen angin dan berlari tanpa henti. Monster itu amat cepat dan terus mengejar Zhang sehingga melukai tubuhnya. Zhang mengalami cedera yang lumayan parah dan ia pergi bersembunyi. Kemudian monster itu mencari Zhang perlahan-lahan di dalam hutan. Sementara Zhang sedang berpikir langkah apa yang akan dilakukannya agar sang monster KO. Lalu Zhang menggunakan elemen angin level 3 untuk menjebak monster itu. Zhang menggiring sang monster hingga ia tertusuk kumpulan besi tajam dan KO. Setelah itu, Zhang kembali pada rekan-rekannya dalam keadaan terluka. Heyu amat sedih melihat sang pujaan hati terluka dan meminta seseorang agar menyembuhkannya. Sementara Movan dan lainnya amat kewalahan melihat monster yang terus berdatangan. Dari lain arah, Mubai dan Kunsan dikejar monster dan menggiringnya ke tempat para siswa. Movan menghadang monster itu agar tidak menyerang Mubai dan Kunsan. Movan menggunakan rangkaian dua sihir dan mengaplikasikannya pada sang monster sehingga ia terkapar tak berdaya. Mubai amat kesal melihat kemampuan Movan yang bisa meningkat drastis. Beralih pada sang ayah, ia terlihat amat mengkhawatirkan Movan. Tiba-tiba ban mobil mereka bocor dan ia harus memperbaikinya. Mo Xing turun dari mobil dan membetulkan ban mobil itu. Mo Xing tidak bisa melakukannya sendirian dan meminta bantuan Mu'er. Saat Mo Xing memanggil Mu'er, ia melihat kakaknya tak berada di mobil dan telah pergi. Kembali pada Movan, ia memberikan instruksi pada teman-temannya, terutama Mubai pengguna elemen es. Ia ditugaskan sebagai penyerang utama. Pak Guru meminta Heyu mengeluarkan elemen air sebagai pelindung dari para monster. Heyu selalu merasa insecure dan terlihat amat letoy. Tetapi Zhang menyemangati Heyu agar ia lebih percaya diri. Zhang terlihat mengalami cedera amat parah dan mengalami pendarahan. Oleh karena itu, Zhang harus segera diobati kalau tidak sang bocah akan meninggal. Sang MC amat takut melihat keadaan bestinya dan ia mencari toko obat. Movan meminta Zhang bertahan dan ia akan segera kembali membawakannya obat. Scene beralih pada kastil es. Salah satu anggota melaporkan pada Tuan Zhang Kong kalau insiden penyerangan monster berawal dari Ros serigala. Zhang Kong mulai mencurigai kalau bawahannya bayi yang dibalik insiden tersebut. Beralih pada zona aman, Tuan Zoyun sedang dirawat dan berhasil selamat. Penjaga meminta Tuan Zoyun agar tidak meninggalkan zona aman dikarenakan di luar semakin rusuh. Salah satu penjaga curcol mengenai sekolah akademi sihir akan tiba di zona aman. Ning Sui hendak pergi menemui Movan dan Zhang, tetapi aksinya dihentikan oleh sang ayah. Berhubung Ning Sui putri satu-satunya, maka Tuan Zoyun tidak akan membiarkan anaknya pergi. Lalu Tuan Zoyun meminta penjaga menjaga Ning Sui agar tidak pergi ke tempat itu. 没有我的允许，绝对不许他离开这里。我只有你一个女儿，我不会让你涉险。你们给我看好他。 Berpindah pada rombongan Movan, mereka dihadang oleh Bai Yang dan para monster.
Mo Fan dari awal sudah mencurigai kalau Bai Yang adalah anggota Black Order dan ia adalah seorang pengkhianat. Bai Yang tertawa licik dan bertanya kapan Mo Fan menyadarinya. Mo Fan menjelaskan saat mereka mengikuti pelatihan di gunung dan mengalahkan serigala roh miliknya. Pasukan King Kong menyerang para murid, sedangkan Mo Fan ditindih serigala mata satu. Bai Yang menginginkan agar Mo Fan menyaksikan kawan-kawannya satu persatu mati. Zhou Min akan maju menghadang monster King Kong, sedangkan Mu Bai akan membekukan para King Kong di arena. Terjadilah pertempuran sengit antara para King Kong dan siswa. Bai Yang meminta Mo Fan agar menyerahkan botol UHS kepadanya. Namun Mo Fan menolaknya dan memilih melawan para monster. Lalu monster King Kong menyerang Zhang yang sedang cedera. Si Eneng auto gesit dan mengeluarkan sihir airnya melindungi sang pujaan hati. Sementara He Yu terluka karena melindungi Zhang dan ia mengalami pendarahan. Feng, 来不及了，我死了。 Zhang amat sedih dan menghampiri sang pujaan hati. Zhang memarahi He Yu mengapa repot-repot menyelamatkannya. He Yu amat senang bisa menggunakan sihir pertamanya melindungi Zhang. He Yu mengatakan kalau Zhang adalah orang yang amat penting di hidupnya. Sedangkan Mo Fan tak terima kalau mereka harus kehilangan rekannya lagi. Mo Fan membangkitkan bintangnya dan menghajar serigala roh hingga terpental. Mo Fan mengambil botol UHS dan ia meminum air tersebut hingga habis. Jika Bai Yang hendak mengambil mata air kekerasan, maka ia harus membunuhnya. Bai Yang amat kesal dan marah dengan sikap konyol Mo Fan. Dari atas tebing, Pak Guru menyusup hendak menyerang tubuh Bai Yang agar hewan sihirnya lumpuh seketika. Namun aksi Pak Guru diketahui oleh si Saiko. Tanpa basa-basi, Bai Yang meminta para hewan buas membunuh mereka di TKP. Lalu Mu Bai melakukan aksinya menggunakan kristal es menyayat tubuh Bai Yang. Karena si Saiko berhasil terkecoh, tubuhnya nyangkut di tembok. Sedangkan monster roh berhasil menghilang seketika karena tuannya telah dilumpuhkan. Setelah itu, Zhang menangisi He Yu yang telah tak sadarkan diri lagi. Sang kekasih pujaan hati rela menyelamatkannya dan telah berkorban. Melihat adegan itu, Mo Fan dan siswa lainnya amat sedih dan terpukul berat, terutama Pak Guru. Ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan para siswanya. Kemudian Mo Fan merasa ada hal yang aneh. Bagaimana bisa hewan buas itu meleleh? Pak Guru menjelaskan karena Bai Yang telah meninggal, maka hewan buas miliknya akan meleleh seperti cairan. Lalu Mo Fan menenangkan Zhang yang auto galau melihat keadaan si Eneng. Zhang mengatakan pada Mo Fan kalau ia ingin menjadi lebih kuat lagi. Tak lama Tuan Yang bersama anggotanya tiba di lokasi. Tuan Yang bertanya pada Mo Fan apa yang terjadi sebenarnya. Namun anggota lain menuduh kalau Mo Fan telah membunuh Bai Yang. Mo Fan menjelaskan kalau Bai Yang adalah pengkhianat dan ia juga anggota dari Black Order. Jika Tuan Yang tidak percaya, silakan melihat cairan hitam yang terdapat di mayatnya. Sementara para siswa amat kecewa melihat bantuan datang sangat terlambat, sehingga telah memakan korban jiwa. Barulah Tuan Yang dan timnya tiba di lokasi. Tuan Yang mengatakan akan membawa Mo Fan dan lainnya pergi ke zona aman terlebih dahulu. Kemudian mayat Bai Yang akan diotopsi dikarenakan hendak mencari buktinya. Tuan Yang memimpin jalan bagi para siswa menuju zona aman. Para siswa banyak yang mengalami cedera akibat melawan para monster buas. Beralih pada tim pengintai yang berada di pusat kota, mereka melihat lautan monster telah menguasai kota dan tidak ada celah bagi tim mengintai untuk menyerang. Ketua mengatakan pada anggotanya kalau mereka akan kembali ke Haki dan melaporkan pada Ketua Zhang Kong. Namun bos monster mengetahui keberadaan tim pengintai. Bos monster menyerang mereka hingga tewas mengenaskan dalam kurun waktu singkat.
Berpindah pada regu utama, Pak Guru mendapatkan kabar kalau Movan and the Gang telah tiba di zona aman. Oleh karena itu, regu utama akan segera tiba di lokasi. Sementara para siswa yang tiba di zona aman terlihat amat letoy. Mereka melihat korban yang terluka amat banyak dan para siswa amat iba melihatnya. Zhang duduk di pojokan sambil meratapi dirinya yang tidak berguna. Movan dipanggil agar menghadap ketua Zhangkong. Setibanya di atas menara, penjaga melaporkan pada ketua Zhangkong hasil otopsi Bai Yang. Ternyata si Saiko memang anggota Black Order dan diutus sebagai mata-mata. Zhangkong amat kecewa melihat bawahan yang amat dipercayainya ternyata pengkhianat. Lalu Zhangkong menanyakan keadaan Movan dan teman-teman. Movan amat sedih dan menceritakan kalau beberapa temannya telah meninggal dibunuh monster. Sang ketua menyemangati Movan dan memintanya agar tidak bersedih lagi. Zhangkong bertanya pada Movan di mana keberadaan mata air keras. Movan auto lemas menjelaskannya. Mata air keras itu telah diminumnya dikarenakan keadaan darurat. Zhangkong amat syok dan kesal mendengar ocehan sang bocah. 你逗老子玩呢？你知道帝圣拳代表着什么吗？它每年可以让我们博城多一位中阶级的法师。真喝掉了？喝了。你给我吐出来！Zhangkong meminta Movan memuntahkan air itu sesegera mungkin. Movan mengatakan kalau air itu sangat berbahaya jika jatuh ke tangan musuh. Oleh sebab itu, Movan meminumnya agar terlindungi. Sang bocah meminta Zhangkong agar fokus menyelamatkan kota Bo dari serangan para monster ganas. Zhangkong telah pasrah mata air keras berada di tubuh Movan. Sekarang keberadaan mata air keras sangat berbahaya jika dibiarkan, apalagi jatuh ke tangan musuh. Kemudian Zhangkong bersama pasukannya akan pergi ke kota Bo dan mengalahkan serigala terbang, yaitu bos dari para monster. Movan bertanya apakah Zhangkong bisa menggapainya. Salah satu anggota menjelaskan ketua Zhangkong adalah penyihir terkuat di ibu kota. Tuan Zhangkong bisa menggunakan sihir terbang dan menjangkau arena serigala terbang. Tuan Zhangkong menjelaskan pada Movan kalau kemungkinan mereka menang adalah 50-50. Namun tidak ada salahnya mencoba dan Tuan Zhangkong terlihat amat optimis. Lalu ketua Zhangkong dan pasukannya terbang di udara menuju ibu kota. Beralih pada Zhang, ia sedang menutup kepala Heyu dan mengantarkan kepergian sang pujaan hati untuk terakhir kalinya. Zhang bertekad agar bisa menyelamatkan orang lain dan menjadi kuat. Zhang tidak akan menyanyiakan perjuangan Heyu padanya. Berpindah pada kota Bu, sang ayah mencari keberadaan Movan di balik-balik monster. Akan tetapi, ayah tidak menemukannya dan ia malah menjadi sasaran empuk sang monster. Ayah berlari untuk menghindari serangan sang monster. Namun ia dihadapkan oleh jalan buntu dan mulai terpojok. Kembali pada Movan, si Eneng datang memeluknya dan ia amat senang sang MC selamat. 明雪 宁雪，你果然来找这个臭小子。 Tak lama muncul Tuan Zoyun menghentikan adegan beper-beperan itu. Movan dan Zoyun tidak pernah akur dan selalu ribut. Sementara Ning Sue selalu membela ayahnya. Oleh karena itu, Movan amat kesal. Movan meninggalkan mereka dan ia teringat dengan adiknya dan sang ayah. Movan masuk ke ruangan kendali dan menutup pintunya. Movan melihat banyak CCTV dan ia mendapati kursi roda Xinxia telah rusak. Lalu Movan melihat ke arah lemari pendingin dan sang adik sedang bersembunyi di dalamnya. Xinxia terlihat amat kedinginan di balik pintu kaca itu. Selanjutnya, monster tikus mata satu berada di depan pintu kaca tempat Xinxia bersembunyi. Xinxia amat takut dan ia menutup matanya agar monster tikus tidak melihatnya. Sedangkan Movan mulai galau dikarenakan pintunya telah didobrak monster King Kong. Jika Movan keluar maka ia akan dicabi oleh monster dalam hitungan menit.
Seandainya Movan bisa menguasai sihir tingkat menengah, dengan mudah ia bisa membantai para monster di gedung itu. Sang MC sedang berpikir jalur apa yang hendak ditempuhnya dan bagaimana jalan menuju tempat Xinxia berada. Dari kamera, Movan melihat adiknya sudah tidak tahan lagi dan mencoba untuk keluar. Di sana terdapat monster tikus mata satu dan selalu berpatroli. Lalu Xinxia masuk kembali menghindari serangan sang monster. Sebenarnya monster tikus mata satu tidak bisa melihat ketika lawannya berada di dalam es atau beku. Oleh karena itu, ketika Xinxia bersembunyi di dalam lemari es, sang monster tidak bisa melihatnya. Xinxia berusaha agar keluar dari tempat itu, dan ia mengesotkan badannya di lantai. Movan amat pilu melihat adiknya berjuang hidup. Pintu besi di ruangan hampir terbuka. Lalu Movan mencoba agar bermeditasi memanggil 49 bintang. Movan melakukan kultivasinya dan ia bisa mencapai kesempurnaan dikarenakan mata air keras. Selanjutnya berkumpullah bintang di tubuh Movan dan ia menjadi OP. Lalu Movan mencoba mengeluarkan sihir apinya dan ia mampu melelehkan hewan buas itu. Lian Quan! Para hewan buas berlarian melihat kawannya mati mengenaskan. Movan tidak akan membiarkannya dan melemparkan elemen api jarak jauh pada sang monster. Sekumpulan monster berhasil dibantai oleh Movan dengan kekuatan baru yang dimilikinya. Movan telah berhasil mencapai sihir tingkat menengah sesungguhnya. Sedangkan Xinxia sedang mengelesot menghindari monster tikus yang sedang menyantap makanannya. Tetapi Xinxia ketahuan, dan ia akan dijadikan menu empuk bagi para monster. Lalu Xinxia menggunakan pisau di tangannya menusuk mata sang monster hingga buta. Monster tikus lainnya datang menyerang Xinxia dan ia bersembunyi di sela-sela lemari pendingin. Xinxia berharap sang kakak datang menolongnya. Benar saja, Movan menggunakan elemen api membakar para monster tikus hingga KO. Kemudian Xinxia melihat keberadaan kakaknya dan ia keluar dari persembunyian. Movan menghampiri adiknya dan memakaikan gelang itu kembali ke tangan Xinxia. Sang adik bertanya, bagaimana bisa Movan menemukannya? Movan menjelaskan kalau gelang itu adalah bentuk kasih sayangnya pada Xinxia. Maka Movan akan selalu menemukan dimanapun keberadaan sang adik. Xinxia auto mewek mendengar ocehan sang kakak kepadanya. Selanjutnya, Movan membawa Xinxia keluar dari sewalayan itu. Para monster tikus mata satu ketakutan melihat Movan dan mereka kabur. Xinxia bertanya, apakah Movan sudah mencapai sihir tingkat menengah? Movan menjelaskan pada Xinxia, berkat buku yang diberikan Bu Tang Yue maka ia bisa mencapai levelnya. Lalu Movan bisa memanggil bintang 49 dan menyatukannya dengan sihir. Hingga akhirnya ia mencapai level menengah. Setelah itu, Movan bukanlah tandingan dari monster-monster lemah. Maka mereka menghindari Movan karena memiliki skill yang berbeda. Tetapi itu tidak berlaku dengan serigala terbang, dikarenakan ia bos dari para monster. Movan belum bisa menghadapinya dikarenakan baru mencapai level menengah. Kemudian Movan menceritakan pada Xinxia mengenai instruktur Pan dan rombongan yang sedang berada di SMA Mingwen. Kapten dan lainnya akan menutup lubang di setiap terowongan dan menghentikan populasi monster yang terus berdatangan ke kota. Kemungkinan sekarang ini instruktur Pan dan rombongan berada di akademi dan mencoba upaya terakhir yang bisa dilakukan. Jika instruktur Pan dan lainnya tidak berhasil, maka zona aman tidak akan bisa melindungi penduduk dari serangan monster. Tiba-tiba Xinxia merasa ada sebuah kejanggalan mengenai sosok gadis yang hilang di sekolahnya. Xinxia melihat saat ia terakhir kali menghilang, namun siswi itu tidak terlihat seperti akan disandera. Lalu Xinxia melihat siswi itu bersama dengan seorang pria dan mereka pergi ke arah terowongan. Sepertinya seorang siswi mengenal pria itu dan mereka pergi bersama.
Xinxia mencium bau minyak berada di tubuh pria itu. Movan merasa ada yang tidak beres antara Black Order dan sekolah Mingwen. Selanjutnya, Movan mengajak Xinxia pergi menuju zona aman. Xinxia bertanya, setelah itu apa yang akan dilakukan Movan? Movan mengatakan kalau ia akan menyelamatkan instruktur Pan dan lainnya, dikarenakan mereka sedang dalam bahaya. Black Order telah mengincar mereka. Tak lama, Movan merasa amat pusing dan tangannya terluka. Xinxia memegang tangan Movan dan menyembuhkan lukanya dengan sihir penyembuh. 没事，头有点昏而已。 Movan amat senang mengetahui adiknya bisa menyembuhkan orang lain. Movan mencari tahu level penyembuhan yang dimiliki Xinxia. Sang adik menjelaskan kalau ia adalah pemula, maka bisa menyembuhkan dalam jangkauan tertentu. Kemudian Movan membawa Xinxia ke atas kereta dan mereka akan menuju zona aman. Movan menanyakan secara detail pada sang adik mengenai lokasi yang berada di Akademi Mingwen. Xinxia mengatakan terdapat beberapa terowongan yang berada di ruangan bawah tanah. Sepertinya setahun yang lalu monster tikus mata satu keluar dari terowongan itu. Selanjutnya Movan menjelaskan pada Xinxia, dahulu ia sangat membenci kota Bo. Dikarenakan ayah mereka telah direndahkan dan tidak pernah dihargai oleh orang lain. Begitu juga Xinxia yang selalu dibuli oleh orang lain karena keadaannya yang tidak normal. Hati kecil Movan ingin menghancurkan kota Bo beserta orang yang berada di dalamnya. Tetapi semuanya luntur ketika Movan melihat kota Bo benar-benar hancur dan banyak korban yang mati terbunuh. Melihat insiden itu, hati Movan amat sakit dan semua kebencian di hatinya luntur seketika. Ditambah lagi Movan melihat ketua Zhang Kong memperjuangkan kota bersama para anggotanya. Hati kecil Movan tergerak untuk membantu mereka menyelamatkan kota Bo dari kehancuran Black Order. Oleh karena itu, Movan akan mengikuti jejak ketua Zhang Kong dan juga para pejuang lainnya. Maka Movan akan membantu instruktur Pan dan kapten menuju terowongan dan membantai para monster. Setelah mendengar wejangan sang kakak, Xinxia memutuskan akan ikut bersamanya. Xinxia akan menolong orang yang terluka serta berjuang bersama Movan. Sang MC pun mengikuti kemauan Xinxia dan mereka bergegas menuju TKP. Beralih pada sekolah Mingwen, kapten dan lainnya bergegas menuju lapangan. Mereka sedang mencari lubang terowongan jalur sang monster keluar. Ketika tiba di lapangan, terlihat seorang siswi sedang diserang monster tikus mata satu. Instruktur Pan mengeluarkan elemen es dan memusnahkan monster itu. Siswi itu auto memeluk sang kapten dan ia amat lega berhasil selamat. Kapten meminta Xiaoke menjaga siswi itu, sedangkan mereka akan menyegel lubang terowongan tersebut. Lalu kapten bersama pasukan khusus berusaha agar menyegel lubang itu. Namun aksinya gagal. Malahan sekumpulan tikus keluar dari lubang itu dan akan menyerang mereka. Dari kejauhan, Yuang dan rekannya melihat kalau pasukan khusus akan menyegel lubang tersebut. Yuang bosan menonton aksi mereka dan mengajak temannya agar melawan pasukan khusus. Rekannya juga tidak sabar jika hanya dijadikan penonton belaka. Di lain sisi, Movan sedang mengendarai motor dan ia membawa Xinxia berlawan arah. Xinxia mengeluh mengapa Movan membawanya menuju zona aman. Movan mengatakan kalau ia tidak ingin Xinxia terluka. Tetapi saat di jalan, serigala bertanduk mencegat Movan dan Xinxia. Serigala bertanduk adalah monster level warrior, maka Movan tidak bisa melawannya. Movan banting setir dan bersembunyi di lorong-lorong gang. Kemudian Movan membawa Xinxia berteduh ke tempat yang aman. Movan melihat monster itu melewati mereka dan telah pergi. Xinxia mengatakan pada Movan
Sejak bencana dimulai, ia selalu bersembunyi di pojokan dan tidak melakukan hal apapun. Sementara Movan menuntun setengah siswa dan berhasil membawanya ke zona aman. Selanjutnya Movan keluar dari zona aman hanya demi mencari sang adik. Movan mengatakan pada Xinxia masih banyak orang lain yang nasibnya tidak beruntung. 其他人都还好吗？很多人没有我们那么幸运。这一路上，我已经看到太多太多了。我知道之前没有人在你身边，你有多艰难。Berpindah pada sekolah Mingwen, Kapten merasa lubang tersebut sangat susah untuk disegel. Terdapat banyak monster buas yang berkeluaran tanpa henti. Instruktur Pan mengajak pasukan khusus mencoba menyegel lubang lain yang terdapat di sekolah. Namun aksinya terhenti ketika Yuang dan rekannya menghampiri mereka. Kapten tidak asing dengan sosok pria bertopeng. Lalu Yuang membuka topengnya dan menunjukkan wajah sebenarnya. Tanpa basa-basi, instruktur Pan mengeluh melihat sikap Yuang yang tidak tahu diuntung. Berpuluh-puluh tahun keluargamu membesarkan Yuang tetapi ia tidak tahu membalas budi. Yuang auto emosi mendengarkan ocehan instruktur Pan pada dirinya. Terjadilah pertarungan sengit antara kedua kubu dan mereka saling serang. Pasukan khusus memiliki jumlah yang banyak ketimbang kedua utusan Black Order sehingga mereka pun terpojok. Rekan Yuang hendak lari, namun diserang oleh instruktur Pan hingga KO. Si Saiko amat dendam dengan mereka dan ia tidak terima dikalahkan. Yuang memanggil pasukan hewan buasnya dan akan menyerang pasukan khusus. Monster gorila amat banyak berdatangan ke TKP. Sedangkan instruktur Pan pun tidak menyerah. Kapten dan lainnya mengajak melakukan serangan kolaborasi untuk menyerang sekumpulan gorila. Kemudian para gorila hancur seketika dan berhasil dikalahkan. Selanjutnya giliran Yuang yang akan dibantai. Beralih pada ketua Zhang dan timnya, ia baru tiba di TKP dan mereka melihat serigala bersayap berada di atas menara. Lalu serigala bersayap menyambut kedatangan ketua Zhang Kong bersama pasukannya. Bos monster mengerahkan pasukan monster menyerang anggota ketua Zhang. Anggota meminta ketua jangan mengeluarkan kekuatannya dan menyerahkan pada mereka. Tugas ketua Zhang Kong adalah membantai bos monster karena cuma ia yang bisa melakukannya. Lalu ketua Zhang Kong berjalan melewati pasukan monster yang telah dilumpuhkan oleh pasukannya. Ketua Zhang melihat salah satu rekannya menjadi korban dan ia amat marah. Para anggota membuat perisai agar ketua Zhang Kong bisa berduel dengan bos monster. Satu persatu para monster berhasil ditumbangkan dengan sihir. Serigala bertandu habis dibantai oleh anggota ketua Zhang tanpa ampun. Kemudian satu persatu anggota ketua Zhang tewas di dalam pertempuran. Hingga ketua Zhang tiba di depan bos monster dan mereka akan berduel. Bos monster mengajak ketua Zhang terbang dan mereka akan memulai aksinya di udara. Ketua Zhang membangkitkan elemen api tingkat tinggi dan akan membakar serigala bersayap. Bos monster menggunakan sayapnya menahan kobaran api sihir yang dilontarkan oleh ketua Zhang. Kembali pada kapten, pasukan khusus mereka amat lelah dan tidak sanggup lagi bertarung. Namun serigala bertanduk muncul saat energi mereka telah terkuras. Serigala bertanduk menghalangi proses penyegelan lubang yang berada di bawahnya. Begitu juga dengan instruktur Pan tidak memiliki energi bertarung lagi. Tak lama muncullah sang hero menggunakan sepeda motor bersama Xinxia. Sang kapten meminta Movan agar segera mundur karena serigala bertanduk bukanlah tandingannya. Movan menolaknya dan akan membalas perbuatan para monster kepada kota tercinta mereka. Movan memasang kuda-kuda dan mulai mengeluarkan elemen api tingkat menengah miliknya.
Setelah itu, Movan menyerang sang monster dan membakar tubuhnya hingga KO. Kapten amat terkejut bagaimana bisa dalam sekejap monster itu bisa binasa. Kapten dan lainnya baru menyadari kalau sang MC telah menguasai sihir tingkat menengah. 给我滚出过程！ Dari kejauhan, Yuang memantau lapangan dan melihat kalau Movan masih hidup. Si Saiko amat kesal dan ia mengatakan akan membalaskan dendamnya kelak.